Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Ingrid Luman Batu, NIM 18130310006. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan LKM 5, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Langsung saja, untuk soal yang pertama, jelaskan risiko usaha dan keberhasilan usaha. Jawabannya, risiko adalah segala sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Karakteristik risiko usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko adalah sesuatu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, risiko adalah ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Seorang entrepreneur tetap bertahan dalam menghadapi risiko usaha terburuk, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki usaha, memperbaiki tampilan, mengganti nama, mengganti personil, melengkapi alat-alat, mengganti strategi pemasaran, memperbaiki cara produksi atau cara kerja, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan alih usaha berpindah dari usaha yang satu ke usaha yang lain yang memungkinkan. Misalnya dari bengkel umum ke bengkel khusus, dari warung makan ke warung bakso. Yang ketiga, pindah tempat. Bisa jadi suatu usaha tidak atau kurang berhasil karena faktor tempat yang kurang strategis atau karena di dekatnya ada usaha sejenis lain yang lebih kuat. Yang keempat, mencari investor untuk berinvestasi. Mencari orang yang memiliki dana untuk menginvestasikan uangnya dengan kompensasi-kompensasi tertentu, misalnya sistem bagi hasil. Yang kelima, meminta pihak lain untuk mengakuisisi. Dalam hal ini, meminta pihak lain untuk membeli sebagian besar saham. Nah, beberapa kemungkinan jenis-jenis risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan usaha adalah yang pertama, risiko teknis. Risiko teknis terjadi akibat kurang mempunyai kemampuan dalam menjalankan usaha, terutama terkait dalam hal pengambilan keputusan. Yang kedua, risiko pasar. Risiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Produk telah menjadi kuni, akibatnya penerimaan yang diperoleh terus-menerus dan terjadi kerugian. Hal ini akan menjadi bencana bagi usaha yang berakibat kepada bangkrut atau gulung tikar. Yang ketiga, risiko force majeure. Risiko ini terjadi di luar kuasa manusia, seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Karena kemungkinan terjadi sangat kecil, namun risiko ini tetaplah ada. Untuk mengalihkan risiko ini, dapat memanfaatkan jasa perusahaan asuransi. Apabila risiko tidak diperhitungkan dengan teliti dan cermat, akan berdampak pada kegagalan dalam usaha. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan untuk mengambil suatu risiko, maka sebaiknya dilakukan analisis risiko usaha yang dilakukan secara mendalam dan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh apabila risiko berhasil ditanggulangi. Prama pada tahun 2004 menjelaskan setidaknya terdapat 4 faktor yang harus menjadi perhatian dalam keberhasilan usaha. Antara lain yang pertama, to dream the impossible dream, yaitu milikilah keberanian untuk bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Ingat, mimpi, cita-cita, dan sejenis adalah pompa yang membuat kehidupan berdenyut penuh semangat. Yang kedua, the power of consistency. Lihatlah air yang menetesi batu yang sama terus-menerus. Ternyata berbekas juga kan? Demikian juga dengan keberhasilan dan kemajuan. Keberhasilan tidak turun dari langit, tetapi memperoleh keberhasilan adalah sesuatu yang diusahakan. Yang ketiga, bermain-main dengan ide. Yaitu tidak ada yang tak mungkin bagi manusia yang berani bermain-main dengan ide. Lebih-lebih bila ditambah dengan keberanian untuk melaksanakannya. Banjiri diri Anda dengan dunia yang penuh kemungkinan-kemungkinan. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mencoba, dan positive self-talk. Nah, kesuksesan yang diraih dalam usaha maupun kehidupan pribadi sangat tergantung pada 3 aspek yang terdapat dalam diri seorang entrepreneur. Yang pertama, pandangan atau visi hidup. Aspek ini sangat terkait dengan daya rasa manusia terhadap jalan hidupnya, serta terkait dengan kemampuannya untuk memindahkan daya rasa tersebut ke wilayah praktek. Dari aspek pandangan hidup, lahir 4 macam kebiasaan. Yang pertama, berusaha untuk mencapai keunggulan. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menyusun prioritas. Dan yang keempat, membuat rencana. Yang kedua yaitu keahlian.
Aspek ini berhubungan dengan kemahiran, mekanisme, dan pengetahuan tertentu. Dalam hal ini adalah sejumlah pertanyaan yang perlu dilontarkan. Dari aspek keahlian lahir 3 macam kebiasaan. Yang pertama konsentrasi atau fokus, yang kedua manajemen waktu. Nah, yang ketiga ada hubungan dengan sesama manusia. Aspek ini berkaitan dengan sifat manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat. Aspek ini juga mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan dalam usaha manusia untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesuksesannya. Dari aspek-aspek hubungan dengan sesama manusia, muncul beberapa kebiasaan, yaitu yang pertama, keahlian berkomunikasi, yang kedua, berpikir positif atau positive thinking, dan yang ketiga, keseimbangan. Baik, soal nomor 2, beri gambaran tentang ekspansi dan suksesi usaha. Jawabannya, di sini yang pertama kita bahas mengenai ekspansi usaha, di mana ekspansi usaha merupakan langkah penting yang perlu dilakukan entrepreneur setelah usaha yang diluncurkannya berjalan dan memiliki pasar yang jelas. Maka langkah selanjutnya dalam hal ini merupakan bagian dari impian seorang entrepreneur adalah melakukan pengembangan usahanya melalui aktivitas ekspansi usaha. Beberapa strategi yang dapat diterapkan entrepreneur dalam melakukan ekspansi usaha adalah yang pertama, strategi penetrasi pasar, yaitu strategi yang mengeksploitasi pasar saat ini dengan menggunakan produk yang dimiliki perusahaan, merupakan strategi penetrasi pasar. Strategi ini dilaksanakan diantaranya dengan mempengaruhi pelanggan saat ini agar mau membeli lebih banyak. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Entrepreneur dapat meningkatkan penjualan produknya dengan melakukan ekspansi pasar. Strategi ini dilakukan diantaranya dengan menarik pelanggan pesaing, mempengaruhi pengguna potensial agar bersedia menggunakan produk perusahaan, memasarkan produk ke wilayah lain yang selama ini belum dilirik melalui pengembangan jaringan distribusi yang lebih luas cakupannya. Untuk melakukan pengembangan pasar, maka terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan seorang entrepreneur, yaitu segmentasi pasar dan penentuan target pasar. Yang ketiga, ada strategi pengembangan produk. Agar usahanya dapat tumbuh dan berkembang dengan lancar, maka entrepreneur dapat melakukan penawaran produk baru kepada pasar yang dilayaninya selama ini. Produk baru dapat berupa produk yang belum pernah ada sebelumnya atau new to the world product, dan produk lama dengan fitur baru, kemasan baru, teknologi baru atau kualitas yang berbeda. Yang keempat, ada strategi pertumbuhan integratif. Tumbuh dan berkembangnya perusahaan dicapai bukan dengan mengembangkan produk maupun pasar saat ini, namun mengakuisisi perusahaan sejenis dalam industri. Strategi ini dapat ditempuh sepanjang tidak terdapat regulasi dari pemerintah yang melarang pengintegrasian usaha dari hulu ke hilir. Yang kelima, ada strategi diversifikasi, di mana strategi diversifikasi ditempuh oleh entrepreneur yang melihat adanya peluang usaha di luar usaha yang sedang ditekuninya. Ekspansi usaha dengan strategi diversifikasi dapat ditempuh apabila perusahaan memiliki kapabilitas dan sumber daya yang dapat mengeksploitasi peluang usaha tersebut. Yang kedua, kita bahas mengenai suksesi usaha. Terdapat berbagai tekanan terhadap suksesi yang dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. Tekanan dari dalam berasal dari anggota keluarga dan karyawan bukan keluarga. Tekanan yang berasal dari anggota keluarga timbul karena adanya anggota keluarga yang menginginkan tetap mengelola operasi usaha atau bahkan meningkatkan pengendalian atas manajemen usaha. Tekanan yang berasal dari karyawan bukan keluarga timbul karena adanya karyawan yang memiliki niat pribadi, misalnya menginginkan bagian kepemilikan atau saham dari usaha tersebut. Agar suksesi usaha dapat berjalan dengan sukses, maka entrepreneur harus memperhatikan 5 aspek penting sebagaimana dijelaskan Wijatno pada tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama, waktu, yang kedua, tipe usaha, yang ketiga, kapabilitas manajer, yang keempat, visi entrepreneur, dan yang kelima, faktor lingkungan. Selanjutnya, soal nomor 3, beri contoh tentang cara mengatasi risiko usaha seperti pada link berikut. Jawabannya, adapun cara mengatasi risiko bisnis yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menulis rencana bisnis. Proses membuat dan menyusun rencana bisnis merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dengan tujuan untuk menilai, mengevaluasi, dan merencanakan risiko pada saat menjalankan bisnis dari berbagai sudut pandang, termasuk dari segi operasional, keuangan, atau pemasaran.
Yang kedua, membuat perencanaan manajemen risiko. Rencana manajemen risiko harus dibuat secara terpisah dari rencana bisnis yang ada. Perencanaan manajemen risiko harus mencantumkan langkah-langkah, prosedur, serta cara untuk mengatasi risiko ketika risiko untuk muncul. Misalkan bisnis makanan berupa kue, maka harus memiliki persiapan segala bahan yang diperlukan agar distribusi makanan tersebut dapat berjalan lancar. Yang ketiga, mengikuti rencana yang telah dibuat. Ketika telah membuat dan mengembangkan rencana dalam bisnis, maka langkah selanjutnya adalah menguraikan semua aspek operasional, termasuk pemasaran dan proyeksi pendapatan. Walaupun bisa mengalami perbedaan antara realita dan rencana pada saat menjalankan bisnis, tetapi dengan merencana tersebut dapat mengelola potensi risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis. Dengan mengikuti segala rencana yang telah dibuat, maka dapat mengevaluasi kembali rencana tersebut untuk mengetahui efektivitasnya. Yang keempat, melatih karyawan. Salah satu cara mengatasi risiko bisnis yang efektif adalah dengan melatih karyawan untuk menangani segala risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dapat membantu untuk menghindari dampak negatif yang timbul dari risiko yang mungkin muncul. Yang kelima, selalu memperbaharui strategi penanganan risiko. Sebaik-baiknya perencanaan risiko pasti memiliki kemungkinan atau peluang untuk mengalami kegagalan untuk mengatasi risiko. Oleh sebab itu, harus bereaksi dan beradaptasi dengan meletakkan rencana dan prosedur jika terjadi risiko yang sama. Untuk itu, harus meluangkan waktu untuk menganalisis pasar dan menentukan target pasar. Selain itu, juga harus memantau aktivitas bisnis yang sedang dijalankan dan mencoba menganalisa bagian bisnis yang mungkin mengalami risiko. Hal ini termasuk pemantauan terhadap pesaing, perubahan tren pasar, penipuan pelanggan atau konsumen. Dengan menemukan berbagai risiko tersebut, maka dapat mengembangkan prosedur kontrol. Dengan mengidentifikasi potensi risiko, maka dapat membantu untuk mengatasi risiko usaha. Baik, selanjutnya soal yang terakhir mengenai success story. Di sini, saya mengambil success story Faisal Hidayat, pengusaha It's Milk. Nah, Muhammad Faisal Hidayat bisa dibilang tangguh untuk pemuda seumurannya. Dia cukup sadar untuk mendapatkan segala sesuatu, haruslah berusaha maksimal dan tidak hanya bermimpi saja. Jadi jangan heran, di usia yang cukup belia yaitu 25 tahun, Faisal sudah menuai sukses. Usaha kafe susu yang dia beri nama It's Milk kini sudah memiliki belasan cabang di Indonesia dengan omset mencapai 1 miliar setiap bulannya. Kisah sukses Faisal termasuk kisah yang penuh onak dan duri. Terlahir di keluarga miskin, Faisal harus menyisihkan diri dengan keadaan orang tuanya yang serba kekurangan. Kehidupan mereka berpindah-pindah untuk mencari peruntungan yang lebih baik, mulai dari Bekasi, Klaten, hingga akhirnya berlabuh di Brebes. Mau tidak mau, Faisal juga harus berjuang keras untuk mandiri termasuk bisa mengecap pendidikan. Dia pun terbiasa mencari uang sampingan, bahkan sejak masih SMA, Faisal sudah bekerja menjadi tukang rongsok yang mengumpulkan besi tua untuk dijual pada pengepul. Selain menjadi tukang rongsok, Faisal juga membuka usaha jual beli handphone bekas. Tamat SMA, dia diterima di program D3 Teknik Elektronik Universitas Negeri Semarang. Faisal memutuskan nekat merantau ke Semarang, meskipun dia tidak tahu bagaimana harus membiayai kuliah. Mama berpesan agar saya berusaha sendiri kuliah dan menghidupi diri sendiri di Semarang, cerita Faisal pada beberapa media online. Siapa sangka, kepindahannya ke Semarang menjadi titik balik kesuksesannya. Untuk menghidupi dirinya dan membayar kuliah, Faisal berjualan dengan modal seadanya di lingkungan kampus. Dia sempat menekuni usaha sate aci, berjualan olos atau jajanan dari tepung kanji dan coklat. Hasil dari jualan tidaklah besar, namun dia bisa bertahan hidup. Ide membuka kafe susu muncul saat Faisal mengikuti kegiatan pengabdian kampus di sentra susu Gunung Pati, Semarang. Di sana, dia melihat susu yang dihasilkan peternak tidak sebanding dengan permintaan. Saat itu, Faisal pun terinspirasi membuat kafe susu. Semula saya akan membuka kafe kopi, tetapi akhirnya saya berpikir ganti susu saja. Pasarnya masih luas, nilai jualnya juga tinggi, kata Faisal dalam wawancaranya. Pada saat Faisal duduk di semester ketiga pada 2013, dia memperoleh bantuan usaha lewat program mahasiswa wirausaha atau PMW sebesar 5 juta. Modal itu digunakan untuk riset pasar dan hanya tersisa 1,3 juta. Sisa uangnya itu pun digunakan untuk membuka gerai It's Milk untuk pertama kalinya.
Dia menyewa sebuah gerai kecil di Jalan Cempaka, Sekaran, Semarang. Gerai itu tak jauh dari Universitas Negeri Semarang. Gerainya itu dihiasi lampu dan cat bekas untuk menghemat pengeluaran. Bahan baku susu It's Milk disuplai langsung oleh peternak dari Gunung Pati, Semarang. Susu murni itu kemudian diolah menjadi produk aneka rasa yang kekinian. Faisal cukup kreatif memadukan rasa susu yang diprediksi akan menarik pembeli, semisal blueberry dan green tea. Dengan 16 varian rasa, harga jual susu di gerai It's Milk berkisar antara 6.000 sampai 15.000. Selain susu, Faisal juga menjual bermacam panganan tambahan seperti kentang goreng, pasta, dan sosis bakar. Siapa sangka gerai pertamanya itu bisa menghasilkan keuntungan 5 juta rupiah di bulan pertama diresmikan. Sukses gerai pertamanya memacu Faisal untuk melebarkan sayapnya dengan membuka gerai baru. Keuntungan yang didapat disisihkan untuk investasi gerai yang baru. Hingga saat ini, It's Milk sudah punya setidaknya 18 cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia dengan omset 1 miliar rupiah setiap bulannya. Selain tiga kedai di Semarang, Faisal juga memiliki kedai di Magelang, Salatiga, Purwodadi, Blora, Kudus, Rembang, Purwokerto, Tegal, Solo, Tasikmalaya, Garut, Sidoarjo, Jember, Lumajang, dan Lombok. Jumlah karyawan yang bekerja untuk usahanya juga berlipat. Kalau semua dia hanya mempekerjakan 2 karyawan, kini It's Milk sudah memiliki 150 karyawan. Strategi kesuksesan It's Milk sepertinya tidak hanya satu, melainkan beberapa. Yang paling jelas adalah penciptaan positioning produk, hanya menjual produk dengan kualitas tinggi dan tidak hanya berorientasi profit semata. Kita harus pandai mengemas produk dan harus memiliki karakter yang mudah diingat pelanggan, kata Faisal. Menurutnya penting mengemas produk dengan baik, termasuk logo dan warna yang menjelaskan produk yang dijual. Misalnya logo It's Milk adalah gelas susu dengan sedotannya. Selain itu, hasil produk juga harus bagus. Faisal bahkan bersedia membayar harga susu murni 2 kali lipat dari peternak dalam rangka mendapatkan produk susu terbaik. Susu itu kemudian diolah dengan berbagai rasa. Faisal bercita-cita membuka cabang It's Milk di seluruh Indonesia. Ia juga memiliki mimpi It's Milk menjadi brand susu yang terkenal di Indonesia. Kerja keras dan kesuksesan Faisal bisa menjadi sebuah inspirasi, usaha tak pernah membohongi hasil. Baik, demikian pembahasan saya mengenai LKM 5 mengantar kewirausahaan. Apabila ada kesalahan jawaban atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.